Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita dalam video pembelajaran IPA yang kedua, yaitu sistem ekspresi manusia. Oke teman-teman, mari kita lanjut videonya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Biar lebih semangat lagi, aku dan teman-teman punya gerakan loh. Yuk kita lihat bersama-sama, pasti seru. Ini dia videonya. Inspirasi anak negeri, inspiration. Nah, kita lanjut videonya ya. Yang kita akan bahas sekarang ini yaitu materi IPA kelas 8 sistem ekspresi manusia. Manusia menghasilkan zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh seperti urin, keringat, gas CO2, urea, asam urat, dan bilipurin. Kalau zat sisa tidak dikeluarkan, akan menjadi racun bagi tubuh yang dapat menimbulkan penyakit, bahkan kematian. Lalu, bagaimanakah proses pengeluaran zat sisa tersebut? Yuk kita pelajari sama-sama. Apakah ekskresi itu? Ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Berikut ini adalah organ-organ ekskresi, yaitu ada 4. Yang pertama, ginjal. Yang kedua, kulit. Yang ketiga, paru-paru. Dan yang keempat, hati. Yuk kita bahas satu persatu organ-organnya teman-teman. Yang pertama yaitu ginjal. Ginjal adalah alat ekskresi yang mengeluarkan urin berbentuk biji kacang merah dan terletak di dalam rongga perut di bagian belakang. Ginjal juga mempunyai 3 lapisan loh, yaitu korteks atau lapisan terluar ginjal. Yang kedua, medula atau bagian tengah ginjal. Dan yang terakhir, pelvis atau lapisan terdalam atau rongga ginjal. Di korteks juga terdapat jutaan unit penyaring atau nefron. Nefron berfungsi sebagai alat penyaring darah yang terdiri atas komponen penyaring atau badan Malpighi yang dilanjutkan saluran-saluran atau tubulus. Berikut ini adalah struktur Malpighi. Yang pertama yaitu medula renalis. Tersusun atas saluran-saluran yang merupakan kelanjutan dari badan Malpighi dan saluran yang ada di korteks renalis. Saluran-saluran tersebut yaitu tubulus proksimal, lengkungan Henle, tubulus distal, dan tubulus collectivus. Lengkung Henle adalah ginjal yang melengkung pada daerah medula yang menghubungkan tubulus proksimal dan tubulus distal. Yang kedua yaitu pelvis renalis. Pelvis renalis ini berfungsi menampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter. Berikut ini adalah tahapan ekskresi ginjal. Yang pertama itu filtrasi atau penyaringan. Penyaringan darah, protein dan sel-sel darah tidak boleh keluar, terjadi di glomerulus dan menghasilkan urin primer. Yang kedua yaitu reabsorpsi atau penyerapan kembali. Penyerapan kembali glukosa dan asam amino terjadi di TKP dan menghasilkan urin sekunder. Dan yang terakhir yaitu augmentasi atau penambahan zat tidak berguna. Pengeluaran urea, amonia, kreatin, garam, vitamin, dan racun terjadi di TKD dan menghasilkan urin sesungguhnya. Yang kedua yaitu kulit. Kulit adalah
berfungsi untuk mengeluarkan keringat-keringat, yaitu terdiri dari air tambah garam mineral. Dikeluarkan untuk menjaga suhu tubuh kulit, terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama yaitu epidermis, adalah lapisan kulit paling luar. Terdapat stratum corneum atau lapisan kulit mati selalu mengelupas. Di bawah stratum granulosom terdapat stratum germinativum yang terus-menerus membentuk sel-sel baru menggantikan sel-sel kulit yang terkelupas. Yang kedua yaitu dermis. Terdapat otot penggerak rambut, pembuluh darah, pembuluh limfa, saraf, kelenjar minyak atau glandula sebakeal, dan kelenjar minyak atau glandula sudorifera. Kelenjar keringat berbentuk seperti pembuluh panjang, pangkalnya menggulung atau berhubungan dengan kapiler darah dan serabut saraf. Yang ketiga yaitu hipodermis atau subkutan, adalah lapisan yang terdiri dari kumpulan jaringan ikat yang berfungsi melekatkan kulit pada otot. Terdapat banyaknya jaringan lemak sehingga juga berfungsi mengatur suhu tubuh. Yang ketiga yaitu paru-paru. Paru-paru termasuk ke dalam organ sistem pernafasan dan sistem ekskresi. Pada sistem ekskresi ini, paru-paru mengeluarkan CO2 dan H2O. Sisa respirasi berfungsi untuk menghirup oksigen yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi. Reaksi pembentukan energi tersebut yaitu melepas zat sisa yaitu CO2 dan H2O. Glukosa plus O2, CO2 plus H2O tambah energi. Yang keempat yaitu hati atau hepar. Sebagai organ ekskresi, hati berfungsi untuk yang pertama, mengubah glukosa menjadi glikogen atau cadangan glukosa dalam tubuh. Yang kedua, perombakan eritrosit menjadi pewarna empedu atau biliverdin, pewarna urin dan fases atau bilirubin. Yang ketiga, menetralisir racun. Dan yang terakhir, merombak kelebihan protein menjadi urea NOH. Nah, teman-teman, itu tadi fungsi organ-organ ekskresi. Lalu bagaimana cara menjaganya agar organ ekskresi kita tetap sehat? Yaitu yang pertama, tidak menahan membuang air kecil. Kedua, banyak minum air putih. Ketiga, menjaga selalu kebersihan kulit. Yang keempat, menjaga ventilasi udara. Kelima, rutin berolahraga. Keenam, menjaga pola istirahat. Dan ketujuh,